Salam kemenangan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada. Kita berada di Victorious Devotion. Ya. Pagi ini kita mau bersekutu dengan Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas kita di sepanjang hari ini. Dan biarlah apa yang menjadi kehendak Tuhan itu terjadi di bumi seperti di surga. Biar saja kehendak yang jadi di dalam kehidupan kita. Biarlah namanya dipermuliakan. Dialah Raja segala raja dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan lagu pujian ini. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasanya atas kita. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasanya atas kita. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadi di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga, di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah kehendakmu yang jadi atas hidup kami ya Tuhan. Kehendakmu sebagaimana yang terbaik menurut perspektifmu ya Tuhan. Biarlah kami memuliakan Engkau Raja di atas segala raja. Memuliakan Engkau Tuhan Sang Juru Selamat kehidupan kami. Kami bersyukur memiliki Allah yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Allah yang mau menjadi manusia supaya manusia mengetahui Allah itu seperti apa. Supaya manusia mengetahui bahwa Allah begitu mengasihi manusia yang berdosa. Kalau sebentar lagi kami mau sama-sama belajar akan kebenaran daripada firman-Mu. Roh Kudus berikan kami pencerahan akan kebenaran daripada firman-Mu. Buat kami mengerti memahami kebenaran itu Tuhan. Dan kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Kehidupan kami sesuai dengan apa yang Engkau inginkan. Urapi kami, berkati kami, biar firman-Mu bekerja sebebas-bebasnya dalam kehidupan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pagi hari ini kita masih bisa
bertemu di Victorious Devotion. Kita sama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan di dalam Victorious Devotion pagi ini. Dan tema untuk pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan adalah maksud kedatangan Kristus kedua kali. Bersiap sedia untuk menyambut kedatangan Yesus Kristus kembali, itu harus menjadi sebuah semangat dan harus penuh dengan gairah dalam kehidupan kita. Karena Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam kehidupan kita ini harus kita sadari bahwa orang percaya, kita yang adalah orang percaya, merupakan warga kerajaan surga. Yang percaya katakan amin. Ya, kita adalah warga kerajaan surga. Kita dipanggil, kita dipilih menjadi warga kerajaan surga. Dan status yang disematkan kepada kita itu bukan karena hasil usaha kita, bukan. Bukan karena hebat, kuat kita, bukan juga. Bukan karena saleh, suci kita juga bukan. Atau karena pelayanan kita, enggak. Karena itu semua tidak akan bisa menjadikan kita memperoleh status warga kerajaan surga. Yang menjadikan kita memiliki status warga kerajaan surga itu adalah keadilan Allah. Itu keadilan Allah. Karena keadilan Allah itu merupakan sifatnya Allah. Jadi sifatnya Allah yang tidak mungkin dapat diingkari oleh Allah. Ukuran kita menjadi keluarga kerajaan surga bukan karena kitanya, tetapi karena Allah dengan keadilannya menyematkan status warga kerajaan surga itu kepada kita. Tuhan tidak mungkin mengingkari dari sifatnya. Nah, hari ini sama-sama kita baca di dalam 2 Tesalonika 1 ayat yang ke-10. 2 Tesalonika 1 ayat yang ke-10. Saya bacakan untuk kita semua. Apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya. Sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Nah, status kita Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang disematkan Tuhan Yesus Kristus kepada kita, itu berdasarkan keadilan Allah. Dan itu telah diikrarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Yang walaupun pada faktanya, ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita harus ketahui ini, dari status kita sebagai warga kerajaan Allah, semasa kita di bumi ini, kita akan banyak mengalami berbagai macam-macam penderitaan karena status yang disematkan itu. Nah, ini adalah sebuah fakta yang harus kita ketahui Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahwa status kerajaan Allah, warga kerajaan Allah yang disematkan kepada kita, tidak serta-merta membuat hidup kita menjadi sembarangan. Tidak serta-merta hidup kita menjadi serampangan suka hati kita. Tetap ada konsekuensi logis yang harus diterima oleh kita sebagai warga kerajaan Allah. Ada aturan-aturan yang harus kita ikuti. Dan tidak jarang status itu menjadikan sebuah pembeda bagi dunia ini yang menyebabkan kita mengalami berbagai macam-macam penderitaan, berbagai macam-macam penolakan. Namun percayalah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekali lagi saya katakan, status warga kerajaan Allah itu merupakan sebuah status yang disematkan oleh karena keadilan Allah yang diberikan kepada kita. Maka semuanya itu akan diperhitungkan oleh Tuhan. Semuanya akan dihitung, akan ditimbang, akan dilihat sebagai satu kebenaran yang kita terima. Karena kita hidup oleh karena iman, kita dibenarkan oleh karenanya. Dan kebenaran oleh karena iman yang kita terima, itu harus diwujud nyatakan dalam apa? Dalam perbuatan dan tindakan kita yang mencerminkan kita adalah warga dari kerajaan Allah. Keadilan itu akan dinyatakan tanpa berat sebelah sedikit pun. Tanpa tidak mengalami keseimbangan, enggak. Keadilan yang dinyatakan adalah benar-benar adil. Ya, sekalipun pada saat kita hidup di dunia ini kita seringkali mencari keadilan tetapi mendapatkan ketidakadilan.
begitu banyak ketidakadilan yang ada di muka bumi ini, di dunia ini, dalam hidup kita semasa kita menjalani penantian untuk kedatangan Kristus kembali. Dan kita pada saat kita mencari keadilan di tempat seharusnya memperoleh keadilan, orang pun tidak mendapatkan keadilan di tempat itu. Tetapi percayalah, pada saat Sang Raja Adil itu datang kembali, yaitu Yesus Kristus, maka semua ketidakadilan disirnahkan. Semua ketidakadilan dihilangkan. Keadilan yang sejati akan dinyatakan karena saatnya tiba Sang Pribadi yang Maha Adil itu hadir, datang kembali di dunia ini. Kedatangannya yang kedua kembali untuk kita orang-orang yang percaya. Dia akan dipermuliakan, dia akan dikagumi, dan dia akan disanjung oleh orang-orang percaya. Bahkan orang yang tidak percaya sekalipun akan melihat keadilannya dinyatakan di kehidupan kita. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah selama masa hidup kita di dalam penantian ini, status kita sebagai warga kerajaan surga mempermuliakan Yesus Kristus di dalam kita dan kita di dalam Dia. Nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Dan hidup kita hidup seturut dengan peraturan sebagai warga kerajaan surga. Selamat menjalani kehidupan sebagai warga kerajaan surga dan selamat menanti dengan kerinduan yang besar kedatangan Kristus kedua kali untuk kita. Kehendaknya datang ke dunia kembali, yaitu untuk menyatakan keadilannya, untuk menyatakan kuasanya. Amin. Buat firman Tuhan pada pagi hari ini, biarlah kita semakin yakin akan keimanan kita kepada Yesus Kristus, bahwa Dia adalah Sang keadilan itu sendiri, pribadi yang adil yang tidak mungkin mengkhianati sifatnya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik dalam surga, kami ucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini, untuk firman-Mu yang kami dengarkan, yang kami nikmati. Kami yakin dan percaya Tuhan, di dalam penantian kami menanti-nantikan kedatangan-Mu kembali, kedatangan-Mu kedua kali Tuhan Yesus, memeteraikan bahwa kami adalah orang-orang yang sudah Engkau ikrarkan sebagai warga kerajaan surga. Kami bersyukur untuk status yang telah Engkau berikan. Dan biarlah kami Tuhan Yesus menjalani kehidupan kami sesuai dengan status yang telah Tuhan sematkan kepada kami. Hidup kami mencerminkan keberadaan kami dan hidup kami mempermuliakan nama-Mu. Engkau ada dalam kami dan kami ada di dalam Engkau. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang mengikuti Victory Devotion dan siapapun juga Tuhan Yesus, biarlah di dalam penantian mereka tetap terus bergantung dan berharap kepadamu. Mereka tetap terus antusias, mereka tetap terus setia di dalam menanti-nantikan Engkau. Dan kami akan percaya Tuhan Yesus, kami akan mengalami perjumpaan dengan Engkau, muka dengan muka. Dan kami akan bersuka cita, kagum akan kedatangan-Mu. Kami akan Tuhan Yesus mempermuliakan nama-Mu. Biarlah saat-saat yang indah itu kami nantikan dengan penuh pengharapan yang besar daripada-Mu ya Tuhan. Ini doa hamba-Mu, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu sepanjang hari ini dan sepanjang kehidupan kami. Kami berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sampai ketemu lagi di Victorious Devotion di masa yang akan datang. Tetap setia di dalam nantikan Tuhan, tetap percaya dan tetap mewujudkan, membuktikan bukti sebagai orang yang menyemat atau menyandang status warga kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati. Salam kemenangan. Shalom.